Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sebelum kami memperkenalkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota-anggota dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rawaisa, moderator sekaligus pemateri pertama, Sulfianingsi pemateri kedua, Sardiwang pemateri ketiga, Nasria pemateri keempat, Roslina pemateri kelima. Adapun materi yang kami bahas yaitu mengenai manajemen pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan langsung memaparkan materi kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrasi yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi menunjukkan pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah yang menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung. Karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis. Merupakan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab dan personil sesuai hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat, mengenai secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Yang kelima, rivalitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasaran. Ketiga, bentuk tujuan itu harus dirumuskan dalam suatu ketentuan tim yang memiliki komitmen terhadap kemajuan dan masa depan organisasi. Tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan, tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. 4. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. 5. Teratasinya masalah mutu pendidikan, karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. 6. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. 7. Meningkatkan citra positif pendidikan.
pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Nah, ada juga pengawasan. Nah, di sini pengawasan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan, dan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen. Nah, ada juga pembinaan. Nah, di sini pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Peranan guru dalam manajemen pendidikan dan lingkungan. Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Pulias dan Young pada tahun 1988, Manan 1990, serta Yelon dan Weinstein 1997. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru sebagai penanggung jawab dan disiplin anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Kemudian, guru sebagai pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia akan menjadi imam. Guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk melakukan untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Kemudian selanjutnya, guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model dan teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang-orang di sekitarnya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, sikap dasar, bicara dan gaya bicara. Bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup. Secara perilaku, guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri. Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada dalam dirinya.
Kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Kemudian selanjutnya, guru sebagai anggota masyarakat. Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan dalam membangun pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Keleluasan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, guru sebagai pembaharu atau inovator. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern yang diterima oleh peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua, generasi muda, dan juga penerjemah pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang terdidik. Kemudian, guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya. Kemudian, guru sebagai emansipator. Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak stagnasi kebudayaan. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari self-image yang tidak menyenangkan, kebodohan, dan dari perasaan tertolak dan rendah diri. Guru telah melaksanakan peran sebagai emansipator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moral dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. Kemudian, guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi 3 tahap. Yang pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, yang ketiga, tindak lanjut. Kemudian, guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap, dari awal hingga akhir atau kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Ini para kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu, serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi peserta didik. Tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.